Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebelumnya saya ucapkan kepada saudara dan saudari, saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah turut hadir untuk pelaksanaan pelayanan bimbingan konseling pada hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, ada baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Apakah ada kiranya yang berkenan membawa doa ya kepada saudara? Baiklah, untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini ada baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum kita masuk ke dalam kegiatan kita hari ini, saya ingin bertanya, apakah di sini saudara dan saudari sudah mengetahui itu apa pengertian dari layanan bimbingan konseling? Kelompok bimbing. Baiklah, di sini saya akan menjelaskannya secara singkat saja ya, agar lebih paham. Bimbingan kelompok dapat didefinisikan sebagai dinamika kelompok untuk membahas berbagai topik, salah satunya topik yang sedang hangat-hangatnya di kalangan masyarakat dan yang sedang terjadi saat sekarang atau sedang hangat diperbincangkan, berguna bagi pengembangan diri. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah mengembangkan kemampuan sosialisasi individu dan kemampuan diri, terutama kemampuan anggota di dalam berkomunikasi dalam pemecahan masalah ini. Manfaat yang dapat diperoleh melalui layanan bimbingan kelompok ini ialah mendapat pemahaman tentang diri sendiri, serta dapat melatih diri untuk hidup secara berkelompok dan menumbuhkan kerjasama antara anggota kelompok dalam mengatasi masalah, dan dapat berbicara di depan halayak umum. Dalam melaksanakan kegiatan ini ada juga beberapa asas-asas yang harus kita lakukan. Terdapat 5 asas. Yang pertama yaitu asas kesukarelaan, yang mana asas kesukarelaan ini setiap anggota kelompok dituntut untuk bersukarela mengikuti dan menjalani layanan kegiatan yang sedang dilaksanakan. Kedua, asas keterbukaan, yaitu di mana anggota kelompok diminta untuk saling terbuka tanpa menutup-nutupi hal yang sedang dibahas. Yang ketiga, asas kegiatan, yaitu asas yang menghendaki klien menjadi sasaran layanan dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan layanan bimbingan kelompok. Adapun asas yang keempat ialah kenormatifan, yaitu asas yang menghendaki segenap pelayanan dan kegiatan didasarkan pada norma-norma. Yang kelima, asas kerahasiaan, yaitu setiap anggota kelompok diminta agar dapat merahasiakan hal-hal yang dibicarakan dalam forum ini. Apapun yang dibicarakan tidak boleh sampai di luar dari forum ini. Baiklah, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, sebelum kita masuk ke tahapan selanjutnya, ada baiknya kita melakukan perkenalan terlebih dahulu. Baiklah, apakah ada yang ingin memperkenalkan dirinya terlebih dahulu? Ya, kepada saudari. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Sukma Permatasari. Nama saya Rizky. Nama saya Nafisa Husna. Nama saya Rasifa. Nama saya Nama saya Suliana. Nama saya Fadil. Nama saya Nahda. Baiklah, dan di sini saya sebagai pemimpin kelompok, nama saya adalah Ulfa Khairani. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Medan. Baiklah, apakah sampai sini sudah paham? Sudah. Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita akan berlanjut ke tahap selanjutnya, yaitu tahap peralihan. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan bahas satu topik, di mana ada topik bebas dan ada topik tugas. Topik tugas ialah topik yang saya beri, yang berasal dari pemimpin kelompok, yaitu saya sendiri, dan topik bebas adalah topik yang berasal dari masing-masing anggota kelompok. Nah, hari ini kita akan bahas topik tugas, yaitu dari saya sendiri, yaitu mengenai tentang COVID-19 atau virus corona.
Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, seperti lansia, orang dewasa, anak-anak, dan bayi, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk melakukan lockdown, ya kan? Ya, coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru. Virus ini menular melalui Lanjut. Virus ini menular melalui percikan dahak dan atau udara melalui saluran pernapasan. Apakah sampai sini sudah paham? Sudah. Baiklah. Tahap selanjutnya, di sini saya akan meminta beberapa pendapat dari masing-masing anggota kelompok mengenai kasus COVID-19 ini. Baiklah, akan saya mulai dari sebelah kiri saya terlebih dahulu kepada saudari Nafisa. Bagaimana pendapat Anda mengenai COVID-19 pada saat ini? Menurut saya COVID-19 adalah kumpulan virus yang menyerang saluran pernapasan, dan virus itu jenisnya sama dengan MERS atau SARS yang terjadi beberapa tahun yang lalu, tapi beda dalam hal kecepatan menyebar dan penularan. Kepada saudari Asifah, bagaimana pendapatnya? Menurut saya COVID-19 ini adalah virus yang menular dari saluran pernapasan, dan virus ini bisa menyebabkan kematian. Selanjutnya kepada saudari Aisyah. Coronavirus ini adalah kumpulan virus yang dapat menginfeksi sistem pernapasan dan bisa menyebabkan kematian. Selanjutnya kepada saudari Suliana. Virus menular melalui percikan dahak dari saluran pernapasan. Misalnya ketika berada di ruang tertutup yang ramai dengan sirkulasi udara. Saya persilakan kepada saudari Fadil. COVID-19 atau coronavirus merupakan salah satu virus yang mana virus ini menyerang pernafasan, dan ini dapat menular dari udara dan suasana. Terima kasih. Nah, kepada saudari Nadia, bagaimana pendapatnya? Pendapat saya adalah virus ini adalah suatu virus yang menyerang sistem pernapasan, yang mana virus ini dapat menghilangkan jiwa seseorang, nyawanya seseorang. Kepada saudari Sukma, saya persilakan pendapatnya. Virus corona ini adalah suatu virus yang mengganggu sistem pernapasan pada tubuh manusia dan menyerang siapa saja, tidak memandang usia, yang menyebabkan mungkin kematian. Mungkin itu saja. Kepada saudara Rizky, pendapatnya. Menurut saya, virus corona ini adalah virus mematikan yang dapat menyerang manusia dari sistem pernapasan dan dapat secara cepat menyebar. Baiklah, dari yang sudah kita simpulkan bersama-sama, penyakit COVID-19 ini merupakan virus yang menular, ya kan? Dari saluran pernapasan, sangat mematikan dan tidak memandang usia, baik di kalangan anak-anak atau orang dewasa, orang tua, maupun ibu hamil dan ibu menyusui. Baiklah, tahap selanjutnya, apakah ada yang ingin mengungkapkan lebih jelas lagi mengenai materi kita? Tidak. Selanjutnya, di sini kita akan bermain permainan sejenak ya, agar tidak terlalu tegang, ya kan? Oke. Baiklah, game kita kali ini adalah konsentrasi warna. Ini merupakan permainan konsentrasi warna ya. Saya akan menyebutkan kalimatnya dan kalian menjawab warnanya. Oke. Contohnya Kak, gimana Kak? Sesuaikan dengan bendanya. Sesuaikan jawabannya dengan bendanya. Oke? Oke, kita mulai. Rambut warnanya? Hitam. Arang warnanya? Hitam. Aspal warnanya? Hitam. Kamera warnanya? Hitam. Kelelawar tidur di waktu? Hitam. Hitam bener lah, hitam. Siang. Jawab ini hitam. Dia konsentrasi warna, kita jawab semua hitam. Yang Ya, malam benar hitam. ya. Saudara Sukma benar. Ayo beri tepuk tangan dulu. Bukan dia.
bukan ditanya jawabannya itu siang atau malam, tapi warnanya. Oke, sekali lagi. Satu sesi malam lagi. hitam. Sesi kedua ya. Awan warnanya? Putih. Kertas warnanya? Putih. Tisu warnanya? Putih. Sapi minumnya? Susu warnanya? Putih. Oke, sampai situ saja ya. Apakah dari anggota kelompok ada yang ingin mengajukan pertanyaan seperti ini agar kita sama-sama menjawab, tidak dari saya saja? Apakah ada? Pas. Oke. Kita akan memasuki tahap selanjutnya, yaitu di sini saudara Nahda harap diam. Di sini saya akan meminta komitmen dari setiap anggota kelompok mengenai virus COVID-19 ini. Saya minta dari saudara ujung sana, saudara Anjas Fadil Pau. Kepada saudara Fadil, saya persilahkan. Saya berkomitmen untuk di masa pandemi ini untuk saling berjaga jarak atau menerapkan 5M. Itu saja, terima kasih. Kepada saudari Nahda, saya minta komitmennya. Saya berkomitmen untuk menjaga imunitas tubuh saya. Kepada saudara Sukma, Saya berkomitmen untuk menjaga kesehatan dan menjaga pola hidup sehat. kepada saudara Rizky, Saya berkomitmen untuk menjaga. kepada saudari Sifat, bagaimana komitmennya? Komitmen saya berkomitmen untuk mematuhi protokol kesehatan dan menjaga tubuh saya agar terhindar virus corona. Kepada saudara Lisa, komitmennya bagaimana? Saya berkomitmen untuk menjaga kesehatan dan memakai masker kemanapun saya pergi. Kepada saudara Putri, Saya berkomitmen untuk menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. baiklah, untuk selanjutnya di sini saya minta kepada setiap anggota kelompok memberikan pesan dan kesannya selama mengikuti kegiatan kita hari ini. Kepada saudara Rizky, saya persilahkan memberikan pesan dan kesannya. Pesan saya ke depannya agar kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan dapat diterapkan di berbagai kalangan.